Ketika berbicara tentang keamanan dan pertahanan sebuah negara, sebagian besar orang akan langsung membayangkan angkatan bersenjata yang kuat dengan tentara yang siap melindungi kedaulatan negara. Namun, ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki militer permanen, dan salah satunya adalah Islandia. Islandia merupakan salah satu contoh unik dari negara yang berhasil bertahan tanpa memiliki angkatan bersenjata. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana sebuah negara yang tidak memiliki tentara dapat tetap aman dan berdaulat? Untuk memahami alasan di balik keputusan ini perlu melihat sejarah, kebijakan luar negeri, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keamanan Islandia. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana Islandia mengelola keamanan nasionalnya, peran negara lain dalam melindunginya, serta bagaimana masyarakatnya menanggapi kondisi tanpa militer ini. Sejarah Islandia dan keputusan untuk tidak memiliki militer. Islandia adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Utara. Wilayahnya dikelilingi oleh lautan luas, dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau oleh kekuatan militer asing. Sejarah Islandia mencatat bahwa negara ini pernah berada di bawah kendali kerajaan lain, sebelum akhirnya menjadi negara merdeka dengan sistem pemerintahan yang unik. Pada masa lalu, Islandia berada di bawah kekuasaan Norwegia, dan kemudian menjadi bagian dari kerajaan Denmark. Selama periode kolonial ini, Islandia tidak memiliki tentara sendiri, karena kebijakan pertahanan ditentukan oleh negara yang menguasainya. Ketika Perang Dunia berlangsung, Islandia berada dalam posisi strategis yang membuatnya menarik bagi berbagai kekuatan global, terutama bagi sekutu yang ingin menguasai jalur pelayaran di Atlantik Utara. Selama Perang Dunia Kedua, Islandia menjadi titik penting bagi sekutu. Awalnya, Inggris mengirim pasukan untuk menduduki Islandia guna mencegahnya jatuh ke tangan Jerman. Kemudian, Amerika Serikat mengambil alih tanggung jawab ini dan membangun pangkalan militer di Islandia. Setelah perang berakhir, banyak negara mulai membangun kembali militernya, tetapi Islandia memilih jalur yang berbeda. Pada tahun-tahun berikutnya, Islandia menyadari bahwa mempertahankan angkatan bersenjata sendiri akan menjadi beban yang sangat berat secara ekonomi dan sosial. Dengan populasi yang kecil dan sumber daya yang terbatas, membangun tentara yang efektif dianggap sebagai langkah yang tidak realistis. Oleh karena itu, ketika Islandia akhirnya memperoleh kedaulatan penuh, negara ini memutuskan untuk tidak memiliki militer tetap. Salah satu alasan utama Islandia bisa tetap aman tanpa tentara adalah peran perjanjian internasional, terutama keanggotaan dalam organisasi pertahanan seperti NATO. Islandia bergabung dengan NATO sebagai anggota pendiri, yang berarti negara ini mendapatkan perlindungan dari aliansi militer tersebut. Sebagai bagian dari NATO, Islandia mendapatkan jaminan keamanan dari negara-negara anggota lainnya. Dalam perjanjian aliansi ini, terdapat klausul yang menyatakan bahwa jika salah satu anggota diserang, maka anggota lainnya wajib membantu dalam mempertahankan kedaulatan negara tersebut. Hal ini memberikan rasa aman bagi Islandia, karena negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada akan membantu dalam menghadapi ancaman eksternal. Selain NATO, Islandia juga memiliki berbagai perjanjian bilateral dengan negara lain yang memberikan perlindungan tambahan. Amerika Serikat, misalnya, pernah memiliki pangkalan militer di Islandia selama beberapa dekade, dan meskipun pasukan Amerika akhirnya ditarik, kedua negara tetap menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan. Bagaimana Islandia mengelola keamanan nasional? Meskipun tidak memiliki militer tetap, Islandia tetap memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan nasionalnya. Islandia memiliki satuan penjaga pantai yang berfungsi sebagai kekuatan keamanan utama negara ini. Penjaga pantai Islandia dilengkapi dengan kapal patroli, pesawat pengintai, dan personel yang dilatih untuk menangani berbagai situasi darurat.
seperti ancaman maritim, penyelamatan di laut, serta pengawasan perairan teritorial. Dalam beberapa kasus, penjaga pantai juga bekerja sama dengan pasukan NATO untuk menangani ancaman yang lebih besar. Selain itu, Islandia memiliki kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban di dalam negeri. Polisi di Islandia tidak membawa senjata api dalam tugas sehari-hari, kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan perlindungan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah, sehingga penggunaan senjata api oleh polisi dianggap tidak perlu. Untuk melindungi wilayah udaranya, Islandia bergantung pada kerjasama dengan NATO. Aliansi ini mengatur misi patroli udara secara bergilir, di mana pesawat tempur dari berbagai negara anggota NATO dikerahkan untuk mengamankan wilayah udara Islandia dari potensi ancaman. Dengan struktur keamanan seperti ini, Islandia berhasil menjaga stabilitasnya tanpa harus memiliki tentara permanen. Keuntungan dan tantangan tidak memiliki militer. Keputusan untuk tidak memiliki militer memberikan sejumlah keuntungan bagi Islandia, tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu keuntungan utama adalah penghematan anggaran. Tanpa anggaran militer yang besar, Islandia dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih tinggi bagi warganya. Selain itu, keputusan ini membantu menciptakan citra Islandia sebagai negara damai. Dengan tidak memiliki tentara, Islandia dianggap sebagai negara yang tidak memiliki kepentingan militer di luar negeri, sehingga kecil kemungkinan negara ini terlibat dalam konflik bersenjata. Peran perjanjian internasional dalam keamanan Islandia. Namun, ada juga tantangan yang muncul dari kebijakan ini. Tanpa tentara sendiri, Islandia harus bergantung pada negara lain untuk perlindungan dalam situasi darurat. Jika suatu saat hubungan diplomatik dengan negara pelindungnya memburuk, maka Islandia bisa berada dalam posisi yang rentan terhadap ancaman eksternal. Selain itu, ancaman non-militer seperti serangan siber dan bencana alam tetap menjadi risiko bagi negara ini. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki tentara, Islandia tetap harus berinvestasi dalam sistem keamanan alternatif untuk melindungi infrastruktur vital dan memastikan ketahanan nasionalnya. Bagaimana masyarakat Islandia memandang kebijakan ini? Sebagian besar warga Islandia mendukung keputusan untuk tidak memiliki tentara. Mereka merasa bahwa kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai negara mereka yang menekankan perdamaian dan kerjasama internasional. Islandia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi, dan banyak penduduknya merasa bahwa tidak memiliki militer berkontribusi pada stabilitas sosial dan kesejahteraan yang mereka nikmati. Namun, ada juga sebagian kecil masyarakat yang merasa bahwa memiliki kekuatan militer kecil bisa menjadi langkah yang lebih aman. Mereka berpendapat bahwa memiliki tentara profesional dalam jumlah terbatas dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kedaulatan nasional tanpa harus bergantung sepenuhnya pada negara lain. Kesimpulan, apakah Islandia bisa terus bertahan tanpa militer? Keputusan Islandia untuk tidak memiliki tentara tetap merupakan langkah yang unik di dunia modern. Dengan mengandalkan perjanjian internasional, penjaga pantai yang kuat, dan kerja sama dengan NATO, Islandia berhasil menjaga keamanannya tanpa harus memiliki angkatan bersenjata sendiri. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ada berbagai cara untuk mengelola keamanan nasional tanpa harus bergantung pada militer. Dengan pendekatan yang mengutamakan diplomasi, kerja sama internasional, dan investasi dalam sektor lain, Islandia membuktikan bahwa negara bisa tetap aman dan sejahtera tanpa tentara. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, selama Islandia tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara sekutunya dan beradaptasi dengan ancaman modern, negara ini kemungkinan besar akan terus bertahan sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki militer.